Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Didi di layar Kang Didi, Masya Allah. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi atau melanjutkan materi fikih kelas 11 yang beberapa pertemuan lalu kita pernah membahas tentang hukum jinayah. Masih dalam hukum jinayah, namun sebelum itu mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa husur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Para pemirsa yang berbahagia, khusus kelas para siswa kelas 11 Madrasah Aliyah, pertemuan-pertemuan yang lalu sudah dibahas apa itu hukum jinayat, kemudian itu macam-macam pembunuhan dari al-qatlul amdi, al-qatlul syibhil amdi, dan al-qatlul khata'. Juga sudah kita membahas hukuman kepada mereka semua dan juga sampai kepada hikmah atas larangan membunuh. Sekarang kita beranjak kepada materi selanjutnya, yaitu tentang qisas. Bicara hukum jinayah, maka yang populer atau sering disebut adalah hukum qisas. Selama ini kita mengetahui qisas itu hanya pada tataran eksekusi saja, dalam artian bahwa qisas itu adalah dibunuh atau dihukum pancung atau dihukum gantung lah, artinya qisas. Banyak di antara kita memahami hanya sebatas itu. Sekarang kita bedah materi ini tentang qisas, dari mulai pengertian macam-macam qisas, hukum qisas, sampai kepada syarat-syarat qisas ya. Nanti kita akan bicara semua hal itu agar yang terakhir ada hikmah qisas. Kita masuk ke materi yang pertama, pengertian qisas. Qisas itu berasal dari kata qasaso, ini dari bahasa Arab. Qasaso yang berarti memotong, atau berasal dari kata iqtassa yang artinya mengikuti. Maksudnya apa? Mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Kemudian kalau secara hukum syara, qisas itu adalah hukuman atau balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh siapa? Tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Itu pengertian secara syar'i. Di qisas itu balasan yang setimpal, yang seimbang atas perbuatannya membunuh atau melakukan perusakan kepada seseorang atau menghilangkan fungsi anggota tubuh seseorang yang itu dilakukan dengan sengaja. Maka itu adalah pengertian dari qisas. Selanjutnya ada beberapa macam dari qisas. Kita lihat, qisas itu berdasarkan pengertian tadi ya. Berdasarkan pengertian yang tadi telah kita sebutkan, bahwa qisas itu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan atau perusakan anggota tubuh atau penghilangan fungsi anggota tubuh dengan sengaja. Sekarang macam-macam. Yang pertama ada qisas pembunuhan. Yang kedua ada qisas anggota badan. Qisas pembunuhan ini merupakan hukuman bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Jadi kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja dan yang dibunuhnya adalah orang yang haram untuk dibunuh atau tidak berhak dibunuh, maka dia adalah pelakunya, harus dikenakan qisas. Yang kedua, qisas anggota tubuh, artinya adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana yang melukai, merusak, atau bahkan menghilangkan fungsi anggota badan seseorang. Itu adalah qisas anggota badan. Jadi ada qisas anggota badan, ada qisas pembunuhan. Ini harus bisa dibedakan. Artinya kalau pembunuhan ya orang yang membunuh dibunuh lagi. Kalau yang dibunuhnya memang orang yang haram untuk dibunuh atau orang yang tidak berhak untuk dibunuh.
Kemudian kalau orang yang melukai kemudian juga menghilangkan fungsi anggota badan, itu pun sama kisos. Misalkan ada orang dengan sengaja nyolok mata seseorang sehingga luka atau bahkan hilang fungsi jadi buta, misalkan gitu, maka dia harus kisos. Ya, harus kisos. Tentunya atas atau berdasarkan saksi dan bukti yang ada di pengadilan. Kemudian kita masuk kepada hukum kisos. Hukum kisos itu, hukuman mengenai kisos ini, baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan, ini telah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 45. Dan ayat 45 ini nanti mohon dihafal supaya kita bisa menyampaikan atau memberikan dalil terkait tentang kisos ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha al-qisas. Ya. Kemudian faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Ini adalah dalil penerapan qisas surah Al-Maidah ayat 45. Ini mohon dihafalkan karena ini adalah dalil tentang bab kisos ini. Kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 25 bahwa wa katabna 'alaihim fiha, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, kuping atau telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka pun itu ada kisosnya. Maka barang siapa melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa amalam yakum bima anzalallah, dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ini dalil untuk penerapan qisas. Mohon disimak dan difahami serta dihafalkan ya untuk yang dalil ini. Sekarang kita masuk kepada syarat-syarat qisas. Hukuman kisos ini wajib dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama kita lihat, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Dalam artian orang ini yang terbunuh itu orang baik, orang yang nggak salah apa-apa, orang yang haram untuk dibunuh, orang yang tidak punya hak untuk dibunuh. Jika seorang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad, pezina yang sudah menikah, ataupun seorang pembunuh, maka dalam hal ini hukumnya kisos tidak berlaku. Jadi kalau misalkan yang orang mukmin membunuh orang kafir yang harbi, yang memerangi Islam, kemudian juga membunuh orang yang murtad, keluar dari agama Islam ya, tanpa ada perdamaian, kemudian pezina muhson ya. Pezina muhson ini adalah orang yang sudah punya istri atau punya suami melakukan hubungan perzinahan, maka itu namanya zina muhson. Dia adalah sudah mempunyai hak untuk dibunuh. Maka kalau yang dibunuhnya adalah kafir harbi, kemudian juga orang pezina, termasuk orang yang murtad, atau seorang pembunuh lagi, ya, pembunuh yang betul-betul membunuh orang yang baik, maka dalam hal ini hukum kisos tidak berlaku. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari mengatakan, la yuqtalu muslimun bikafirin. Al-Bukhari bahwa la yuqtalu muslimun bikafirin, tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir. Artinya adalah orang-orang kafir yang betul-betul memerangi umat Islam. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim yang membunuh orang kafir ini tidak dikenakan hukum kisos. Pun demikian harus dipahami bahwa kafir itu, awas hati-hati, bukan berarti orang yang non muslim itu artinya wajib dibunuh atau boleh dibunuh. Tidak, kafir itu ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir yang tidak memerangi Islam, ada kafir yang memerangi Islam. Kalau kafir yang tidak memerangi Islam, bahkan melindungi Islam, memberikan hak-haknya kepada orang Islam, itu patut kita lindungi.
ya patut kita harmonis dengan mereka. Tapi kalau kafir yang sudah betul-betul jelas memerangi Islam, nah ini yang harus diperbolehkan untuk kalau kita membunuhnya kita tidak dikenakan qisas, begitu. Kalau orang kafirnya yang baik, yang sering membantu umat Islam, yang sering membantu masyarakat, ini kita lindungi, berbuat baiklah juga kepada mereka. Tapi kalau kafirnya betul-betul memerangi Islam, ini yang diperbolehkan, dalam artian kalau kita membunuhnya kita tidak dikenakan qisas, gitu ya. Hati-hati. Jadi nggak semua kafir itu harus dapat dibunuh lah, begitu kira-kira, atau diperangi. Kalau dia betul-betul memerangi, baru kita perangi lagi, ya. Karena itu sudah aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah si pembunuh ini sudah balik dan berakal. Jadi si pembunuhnya itu sudah balik dan berakal. Anak kecil belum. An Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalam an salasah, an-na'imi hatta yastayqidha, wa 'anil saghir hatta yakbura, wa 'anil majnun hatta ya'qila aw yufiqa. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dari Aisyah bahwa Nabi bersabda, terangkat hukum atau tidak kena hukum dari 3 orang. Pertama, orang tidur sampai dia bangun, anak-anak sampai dia dewasa, dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi 3 orang ini tidak kena hukum. Kalian kalau misalkan pengen tidak kena hukum, ya gila, tidur, atau jadi anak kecil lagi. Jadi kira-kira ini menurut hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari Aisyah, riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang ketiga adalah pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Jika seorang bapak atau orang tua membunuh anaknya, maka ia tidak dikisos. Rasul bersabda, la yuqtalu walidun liwaladihi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Tidak dibunuh seorang bapak atau orang tua yang membunuh anaknya. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Ada juga keterangan dari Umar bin Khattab dalam kesempatan, Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuqadul walid bil walad. Aku pernah mendengar Rasul bersabda, tidak boleh orang tua atau bapak dikisos karena sebab membunuh anaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hal ini, hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir kepada orang tua tersebut, misal mengasingkan dari rentang waktu, diasingkan di tempat yang sepi dalam waktu tertentu, atau hukuman lain yang membuat jerak. Adapun jika seorang anak membunuh orang tuanya, maka ia wajib dihukum qisas. Kalau ada pertanyaan kok seperti itu, ya nanti kita perdalam lagi untuk bagian ini, karena banyak referensi-referensi yang lain atau penjelasan-penjelasan yang lain tentang ini, mengapa orang tua yang membunuh anaknya, orang tua itu tidak dikenakan qisas. Walaupun sini sudah ada hadisnya tentang itu, tapi lagi-lagi nanti akan dikembalikan kepada hakim. Dan ini bisa kita gali kembali dari hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang lain, atau alasan apa atau kenapa bisa terjadi kalau misalkan ada orang tua membunuh anaknya, bapaknya itu tidak diqisas. Akan tetapi hakim bisa memberikan hukuman selain itu, misal ta'zir atau diasingkan. Kemudian yang keempat, orang yang dibunuh itu sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Misalkan muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Jadi yang sekufu, setara. Makanya kalau kafir dengan muslim, seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl al-hurr wa bil hurri wal 'abdi bil 'abdi wal unsa bil unsa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Kemudian yang terakhir, syarat qisas itu adalah qisas dilakukan dalam hal yang sama. Misalkan jiwa dengan jiwa,
mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha al-qisas. Gitu. Nah, selesai untuk syarat qisas. Terakhir, hikmah qisas. Segala sesuatu yang Allah berikan terkait hamba-hambanya pasti mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Hikmah yang bisa kita petik dari qisas ini adalah yang pertama, dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia, jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan. Artinya Allah betul-betul menjaga nafas atau jiwa manusia, sampai-sampai luka pun kalau misalkan ada orang yang melukai kita, itu dia harus dibalas lagi, itu di qisas. Yang kedua, dapat memelihara keamanan dari ketertiban. Karena dengan adanya qisas, orang akan berpikir lebih jauh untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, baik itu melukai atau membunuh. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Kalau misalkan tidak ada hukuman qisas dalam agama Islam, maka ini akan bahaya. Si A membunuh si B, kemudian keluarga si B tidak senang, akhirnya kakaknya membunuh si A. Si A kakaknya nggak senang lagi, nah terus akhirnya perang saudara, ya yang nggak selesai. Maka diputus oleh hakim qisas, nah, selesai, putus ya persoalan. Baik, para pemirsa yang berbahagia, itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita berjumpa pertemuan selanjutnya akan membahas tentang diat, apa itu diat dan bagaimana itu diat. Kita selesaikan materi kali ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.